Hai teman-teman, masih bersama saya Farah Paramita. Pada video tutorial bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang menu individual assessment dan cara penggunaannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur pada individual assessment dan cara penggunaannya. Kita besarkan. Oke, ini adalah fungsi dari fitur individual assessment. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk individual assessment ini kita untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan seorang anak. Jadi satu orang anak bisa datanya dimasukkan berulang kali dan itu bisa tersimpan seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini di sebelah kiri area ini area children. Jadi ini tempat kita untuk menambahkan responden kita. Kita bisa dilihat ini ada si Kwansa, ada si Lopez, ada di Smith, ada Naura, ada Sugiono. Jadi ada 6 responden seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tools. Yang pertama adalah plus, ini untuk menambah responden baru. Kemudian open, ini untuk membuka datanya responden yang sudah tersimpan. Misalnya di sequence ini di select, baru kita open, maka datanya akan terbuka di sebelah kanan. Kemudian ini ada silang. Ini misalnya kita mau delete ya, maaf silang, delete data. Jadi misalnya sudah kita select, kemudian kita delete, misalnya seperti itu. Kemudian ini juga ada tanda arsip selected children. Jadi kalau misalnya responden ini mau kita arsipkan, mungkin karena sesuatu hal ini kita bisa arsipkan di sini, kita centang kemudian di arsip, maka dia akan disimpan dalam arsip kita. Untuk melihatnya kita cek di view archive children, dia ada di bagian arsip. Kalau kita mau balikin lagi ke depan bisa pakai yang restore, ini untuk back. Kemudian ada search children. Jadi misalnya mungkin datanya bisa saja ini banyak ya. Kita mau cari bisa pakai nama tertentu. Misalnya kita mau cari si Naura misalnya ya. Misalnya datanya kan banyak, Naura. Kemudian kita search seperti itu, tidak ada. Sebelah yang sini tadi, Naura. Kelasnya misalnya tadi. Kemudian kita search, nah ini belum keluar si Naura. Kemudian kalau mau dihilangin tinggal clear search seperti itu. Oke, kemudian bagian kanan ini adalah untuk menampilkan anak yang sudah kita pilih tadi, yang sudah kita centang seperti itu. Jadi misalnya di sini ada Kwansa Coffee, berarti dia yang terpilih ya. Misalnya di sini si Lopez, kita mau buka datanya, kita klik open, maka ini akan keluar datanya si Flora Lopez. Di sini kita bisa masukkan data nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, ini sudah pasti. Sama juga seperti tadi, approximate date digunakan kalau kita nggak tahu tanggal lahirnya secara pasti, dan unknown date digunakan kalau kita sama sekali nggak tahu kapan dia lahir, seperti itu. Kemudian ini age nanti akan dihitung di sini. Kemudian notes ini mungkin ada catatan tertentu terkait responden, bisa dicatat di sini. Kemudian di sini juga ada data ibu dan ayah. Kalau mau mengisikan bisa diklik tanda plus. Kalau mengedit bisa di tanda sebelahnya. Nah, ini data-data orang tua yang bisa diisi. Ada nama, kemudian di sini ada tanggal lahir, kemudian berat badan dan tinggi badan. Nanti akan ada BMI-nya juga, dan mungkin ada catatan khusus yang perlu ditambahkan, bisa di bagian notes. Father sama, kemudian untuk address ini lumayan lengkap ya. Mulai inilah address, kemudian ada zip, phone number dan segala macam. Kemudian di bagian bawah ini untuk membuka atau untuk menginput data antropometri maupun data motorik anak. Nah, di sini sama fungsinya ada plus, ini untuk menambahkan visit baru atau kunjungan baru. Kemudian open ini untuk membuka datanya. Misalnya di sini kan kita pilih salah satu, kita open,
maka akan terbuka di sini, bisa kita edit atau mungkin ada yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian ini untuk mendelete, kita pilih dulu, kemudian kita delete. Kemudian di sini ada grafiknya, dan di sini ada 8 visit, jadi sudah 8 kali kunjungan. Nah, untuk grafiknya seperti ini, sama seperti tadi, kita bisa sesuaikan mau menggunakan indeks apa, kemudian mau pakai z-score atau persentil, dan di sini kita juga disediakan pilihan untuk single point atau multiple point. Kalau multiple point berarti akan diplot bagaimana perkembangannya si anak selama visit itu terrecord seperti itu. Kemudian hasilnya nanti akan ditampilkan di bagian bawah secara tiap kali kunjungan sesuai dengan yang kita pilih di sini. Seperti itu. Kalau mau lihat grafik juga bisa di bagian sini. Sama seperti tadi, ini ada fungsi copy grab untuk mengcopy gambar, ada juga fungsi print di sini. Seperti itu. Kemudian satu lagi di sini ada generate child report. Jadi si bagian ini dia akan membuka atau menampilkan analisisnya dalam Excel. Nanti kita datanya kan masih bisa kita buat analisis lebih lanjut seperti itu untuk nilai z-score-nya. Nah, ini ada HAZ, WAZ, BAZ. Jadi WHZ itu wake for height z-score seperti itu ya. Kalau HAZ height for age z-score, kalau WAZ wake for age z-score, dan BAZ ini BMI for age seperti itu. Nah, kita akan coba untuk memasukkan data untuk latihan. Misalnya kita akan memasukkan data anak baru, jadi kita bisa klik plus di sini. Nah, dia akan langsung masuk di sini. Misalnya namanya ini Maura Sugiono. Kemudian misalnya anak ini perempuan, kemudian tanggal lahirnya let's say bulan 5, kemudian nama ibunya ya bisa kita isikan ya, misalnya Ibu Vera Melinda. Kemudian ada tanggal lahirnya atau tidak bisa kita lihat di sini. Misalnya ini kelahiran tahun 1989, kemudian beratnya 70 misalnya, jangan 70, 60 aja. Kemudian tinggi badannya 160 misalnya. Ntar BMI-nya keluar, di bagian notes kita bisa tuliskan catatan terkait dengan orang tuanya, misalnya tidak apa. Kemudian kita plus lagi bapaknya namanya ya Suherman. Kemudian sama lahirnya tahun 1987, misalnya beratnya 59, tinggi badannya 170. Save. Kemudian address bisa diisi di sini ya. Misalnya langsung saja ya, Malang seperti itu. Nah, jangan lupa ini datanya kita untuk save. Kalau sudah kita save, maka dia akan masuk ke dalam kolom children seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan kunjungan. Misalnya kita memasukkan data kunjungan pertama, kita bisa klik plus. Nah, kita bisa masukkan misalnya kunjungan pertamanya bulan April ya, misalnya ya, anggap aja tanggal ini. Kemudian misalnya beratnya 7,5, kemudian tinggi badan panjang badannya 70. Ini usianya 11 bulan, jadi pakainya yang recumbent, nggak ada udem.
Misalnya datanya ini. Kemudian ada data motorik, ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan motorik anak. Ini kita bisa lihat indikatornya, misalnya sitting without support. Oke, ini misalnya mau kita cek, kemudian kita klik observe. Nah, kita lihat di sini apakah sudah sesuai dengan kriteria ini atau belum. Kalau belum dua-duanya, maka dia nggak bisa kita pilih. Kalau sudah dua-duanya, maka dia akan tercentang seperti ini. Kemudian di bagian atas ini ada display graph, jadi dia akan menunjukkan grafik dari motor milestone-nya, seperti itu. Kemudian ini untuk control, kita save. Nah, maka akan keluar hasilnya di sini. Kita bisa lihat ada 1 kali visit dengan status visinya bagus ya, kuning sama hijau. Kemudian kalau kita mau menambahkan lagi, misalnya kita klik, kemudian misalnya bulannya lagi, beratnya misalnya 7,7, kemudian panjang badannya misalnya naiknya 1 cm misalnya ya. Kemudian dia pakai requirement. Nah, ini jangan lupa kita lihat dia ada di bagian mana. Ini yang tanggal kunjungan pertama ya, kemudian kunjungan kedua yang masih tergolong baik seperti itu. Mungkin nambahkan 1 lagi, kunjungan ketiga ini pada bulan 6, beratnya misalnya 7,8, tinggi badannya misalnya panjang badan 7,2, kemudian pakai 72 meter requirement. Oke, kita lihat, oke, masih bagus semua ya. Terus kalau kita mau lihat bagaimana hasilnya di plot, kita tinggal klik ini, kita lihat mau pakai indikator apa, misalnya klik for length. Dari sini kita bisa pilih mau multiple atau single. Kalau single itu per kunjungan, kalau multiple kita akan akumulasi selama dia data selama dia kunjungan. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana tren pertumbuhannya seperti itu. Ini untuk copy graph dan ini untuk print seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau buka data yang lain, jangan lupa untuk diklik dulu, sudah dicentangnya baru klik open. Nah, ini biasanya ada peringatan save, kita save dulu seperti itu. Nah, ini kita mau buka, ini datanya si Jane, kemudian ini datanya Nora. Ya, itulah fungsi dari fitur individual assessment.